Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di kanalnya Anissa Sukono, dimana kanal ini bakal kasih kalian informasi seputar destinasi wisata. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen terbaik kalian. Juga aktifkan tombol loncengnya. Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang letaknya ada di Kampung Keroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaibon ini jadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Pohon-pohon, tanaman-tanaman yang dipercantik, dan ini juga bisa menjadi spot buat foto-foto kalau kalian berkunjung ke kita akan coba jalan ke sana. Dan kali ini trip saya barengan Aulia Junior. Say hi. Oke, kita coba explore ya, ada apa saja di dalamnya, perubahan apa saja sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini, dan memang ini menjadi satu destinasi buat kalian yang ingin berkunjung. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosowan. Berbeda dengan Keraton Surosowan yang sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syafyuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan juga penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Nah, kanal ini fungsinya sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosowan yang letaknya ada di bagian utara. Sementara di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang punya 5 pintu. Nah, angka 5 ini punya filosofi tersendiri, yaitu jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa Bali ini punya ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu padu raksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang tamu keraton. Ruang utama keraton ini gak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri. Dibangun dengan menjorok ke tanah, kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Jadi ini bisa terlihat dari lubang yang terdapat di dalam ruangan. Nah, lubang itu dulu kabarnya bisa diisi air untuk memberikan efek sejuk pada isi dalam ruangan. Teh dari mana teh? Ya, ini teh, ini lagi ngapain nih teh hari ini teh? Lagi foto session. Foto session ya. Buat keperluan apa sih kalau boleh tahu? Oh gitu lah, akhir tahun, sekarang kan Januari. Oh, akhir tahun sekolah. Kalian kelas berapa? Kelas 12. Tahun ini kelas 12, berarti pertengahan tahun lulus ya. Kalau lulus ya? Oke. Kalian lagi foto session. Iya. Ini bareng teman-teman, ini geng kali ya? Iya benar. Ada berapa personel? 10. Kelas 12 tadi ya. Wah, kelas 12 lagi bikin photo session karena mereka bakal perpisahan di tahun ini, jadi bikin kenang-kenangan ya. Oke, ini konsepnya apa? Coklat-coklat kayak begini, coksu. Ya, karena
kenapa pilih di Kaibon foto-fotonya? Wah, karena banyak sekali sejarah yang apa sih mengajarkan kita buat apa? Buat ya, terus banyak mengenang sejarah. Wah, jadi ini anak-anak muda yang tidak melupakan sejarah, Ya, guys. kita itu kan nggak hanya foto aja, kita juga sekalian mengenang sejarah kita di sini. Oke. Namanya siapa aja, Bang? Saya Halisa. Saya Naima. Oke, nama saya Sri Mutia Mayani. Oh iya, jangan lupa Lisalis 733. Apa itu Instagram? Instagram. Oke. Kalian jangan lupa juga yang nge-follow Apa? channelnya Anissa Sukono. Oke. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan juga pilar-pilar yang utuh. Arsitek keraton Kaibon ini memang sungguh unik karena keraton sesungguhnya adalah saluran air. Artinya, kalau keraton ini benar-benar dibangun seolah-olah di atas air. Jadi semua jalan masuk dari depan maupun dari belakang itu ternyata memang benar-benar harus melalui jalan air. Dan meskipun keraton ini memang didesain sebagai tempat tinggal ibu raja, nampak bahwa ciri-ciri bangunan keislamannya tetap ada. Karena ternyata bangunan inti keraton ini adalah sebuah masjid dengan pilar-pilar tinggi yang sangat megah dan anggun pada masanya. Ngisepin putiknya ini ya, putik sarinya ya, karena itu manis banget tau nggak guys, zamannya kecil. Kalau di sini nggak boleh ya. Pokoknya dimanapun kalian berada dan juga berkunjung ke suatu tempat, itu jangan pernah merusak apa yang sudah ditata sama pihak pengelola ya. Walaupun kita senang banget, pengen banget, tapi tetap ya biarkan mereka ini tumbuh untuk mempercantik wilayah ataupun juga lokasi yang dijadikan sebagai tempat ataupun juga destinasi hiburan. Kok hiburan ya? Salah ngomong deh gue ya. Aduh, karena udah ada yang selawatan, jadi saya kepikirannya udah mau masuk di waktunya duhur gitu ya. Sekarang kita ada di ruangannya pos security ya, dengan Pak Dadik. Kita ngobrol sebentar nih. Jadi Pak Dadik, ini kalau saya boleh tahu nih Pak Dadik, sebenarnya penataan lokasi Keraton Kaibon ini dimulai sejak kapan sih Pak? Kalau untuk penataan lokasi itu kurang lebihnya 3 tahun ya, berjalan 3 tahun. 3 tahun ya. Berdirinya Perkim dari dinas provinsi mengimbau untuk pengelolaan ataupun penataan di khususnya ya Keraton Banten, Kaibon, Sepelwik dan Pacinan. Kurang lebihnya 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan ya. Tapi memang terus dilakukan kayak apa ya, penataan kembali atau ada penambahan lagi nggak sih Pak rencananya yang menurut Bapak yang Bapak tahu? Rencananya insya Allah mudah-mudahan ada penataan untuk selanjutnya, ada penataan tambahan ya, kemungkinan kayak semacam untuk taman ataupun semacam kayak untuk lampu taman, lampu Penerangan juga ya. Oke, berarti kalau ada penerangan ini jam operasionalnya Keraton Kaibon bisa sampai malam kemungkinan ke depannya. Kalau untuk pengunjung batas waktunya itu dari jam 6 pagi mulai nanti, batas habis kunjungan itu jam 6 sore. Jam 6 sore. Ya, kalau malam tidak bisa. Oh, kalau malam tidak bisa. Jadi penerangan itu hanya untuk penerangan lokal saja ya. Oke. Makanya udah langsung dapat laporan ini ya. Oke, Pak Dadik, ada ini nggak sih aturan yang harus ditaati sama pengunjung yang datang ke Keraton Kaibon ini? Nah, itu sekarang kan karena kita lagi di negara kita kan lagi musim wabah pandemi Pak ya, COVID ya. Ya COVID. Jadi itu aturannya satu, harus kita memakai protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan untuk selebihnya itu satu ya, masalah dilarang untuk menginjak-injak tanaman di area tersebut ataupun mencoret-coret dinding bangunan dan menjaga kebersihan, itu aja. Oke, ada sanksi nggak nih kalau misalnya ada pengunjung yang kedapatan, wah ternyata tidak mengikuti aturan? Kalau 1 kali 2 kali diimbau masih bisa, kemungkinan enggak. Tapi kalau sudah melewati batas, ya kami selaku keamanan bisa memberikan penegasan lebih ini lagi. Oke, tegas lagi ya Pak Dadik ya. Oke, Pak Dadik, ada pesan nggak sih buat pengunjung yang akan datang ke Keraton Kaibon? Silakan. Ya, saya selaku keamanan Keraton Kaibon, yaitu dari Dinas Perkim selaku Satgas Banten Keamanan,
memberi himbauan kepada para pengunjung dikarenakan saat ini negara kita lagi ada wabah pandemi COVID-19. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kami mohon untuk pengunjung dimanapun itu kunjungannya, mau di Keraton Banten, Keraton Sepelwik, ataupun Pecinan, kami mohon untuk saling menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya yang telah kami sediakan. Kemungkinan itu aja. Baik, terima kasih Pak Dadik, selamat bertugas, dan terima kasih. Jangan lupa nanti ditonton ya videonya di kanal Anissa Sukono. Tetap pantengin kanalnya Anissa Sukono karena di part kedua akan lebih seru lagi. Kita bakal bahas tentang murkanya Jenderal VOC yaitu Denles. Benerkah sampai menghancurkan Keraton Kaibon? Pantengin terus kanalnya Anissa Sukono.